Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Hiburan Akhir Pekan Dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com media online di Kalimantan. Dalam rangkaian bulan kemerdekaan menyambut 17 Agustus 2024, ada ekspedisi perubahan yang kemudian menjadi bagian dari agenda besar Ngopi. Kali ini kalau kita melihat hari ini misalnya, bagaimana situasi bangsa, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal di Kalimantan Selatan, baik dalam persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan segala macam, yang di hari-hari sekarang kemudian menjadi perhatian luas publik. Kalau di nasional ada kasus misalnya perkembangan bagaimana kasus Cina yang diangkat untuk menghadap peradilan yang dimenangkan oleh terdakwa. Nah, bagaimana kemudian hari ini di tingkat lokal di Kalimantan Selatan ada semua persoalan hukum yang juga lagi-lagi menjadi bagian dalam catatan kita kalau kita melihat dalam rangkaian kemerdekaan. Baik, seperti biasa di media kita kali ini sudah hadir guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Lampu Magelang, Bapak Profesor Dr. Edi Muhammad Hadi. Ya, welcome Bapak. Silakan di dalam. Ya, Prof. Iya, ini kita Prof, hari ini kita kembali hadir dalam Ngopi ini dalam rangkaian kemerdekaan. Kita melihat bagaimana esensi dan makna kemerdekaan di hari-hari sekarang. Kalau kita melihat situasi bangsa, termasuk kalau kita melihat bagaimana Kalimantan Selatan hari ini. Prof, apa catatan penting dari banyak diskusi kita kan seringkali Prof menyinggung soal bagaimana soal penegakan hukum, soal politik, demokrasi kita menjadi bagian dari keprihatinan kalau kita melihat rangkaian keadaan yang terjadi, termasuk kemarin kita diskusi soal tahun baru sudah dan menuju bulan kemerdekaan. Jadi di dalam hadis sebuah negara kan, hari kemerdekaan itu momentum. Jadi itu momentum untuk merubah tatanan masyarakat yang tadinya tatanan masyarakat dikendalikan oleh pihak luar menjadi pengendalian diri, keinginan diri sendiri. Nah, bagaimana yang bisa mensejahterakan rakyat itu ya kita sendiri. Juga setengah abad dijajah, kita ini kan jadi objek, bukan subjek. Kita hanya jadikan alat untuk mencapai tujuan penjajah, Menjadi objek eksploitasi. Nah, begitu merdeka, ini kan menjebol tatanan kolonialis. Jadi merdeka itu pintu masuk untuk bangsa ini menjadi sejahtera masyarakatnya. Jadi kan dalam kehidupan berbangsa itu tujuan akhir kan yang kalau dari dulu kan tidak berubah sampai sekarang. Yang pertama soal keamanan keselamatan, yang kedua soal kesejahteraan. Itu keselamatan kesejahteraan. Itu Pak, tujuan akhir kita hidup berbangsa. Nah, pertanyaannya sekarang kan selama ini kan yang dikeluhkan orang bukan kesejahteraan masyarakat umum yang dicapai, tapi yang muncul adalah kesejahteraan kelompok kecil. Nah, jadi ada apa namanya dalam perjalanan bangsa ini beberapa kadar. Nah, jadi ada arah yang salah mengelola negara ini untuk mencapai tujuan kepentingan tadi, tidak kepentingan yang terang menuju kesejahteraan. Nah, kesejahteraan yang sejahtera hanya sekelompok kecil. Sementara kekayaan yang kita miliki semakin tipis. Nah, lain halnya misalnya kekayaan masih banyak kan, walaupun kesejahteraan itu masih agak ya berapa persen lah. Itu kan Pak, masih dalam rangkaian tahapan. Ya. Tapi kalau kayak kayu kan sudah habis, sudah ada kesejahteraan. kesejahteraan rakyat tidak tercapai.
Nah yang ironisnya kadang-kadang kan ironisnya kan misalnya sudah tambah. Ini sudah ada Pak hasil data yang ada. Nah contoh tambang itu kan di kasar yang paling masuk itu kan di Lampung. Tapi stampingnya di sana. Orang yang nggak kurang gigi itu di sana. Padahal eksploitasi sumber daya alamnya Yang paling besar di sana kan. Nah, jadi tidak ada Pak, ada salah urus. Nah, jadi kan yang adil dan makmur. Kemakmuran tadi bukan untuk sekelompok orang, tetapi menjadi kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Kan harusnya kan seperti itu. Tesisnya kan harus begitu, tapi antitesisnya hari ini yang kan yang sampaikan Prof. Ternyata yang namanya kesejahteraan bukan untuk semua orang, tetapi hanya dinikmati oleh sebagian orang. Karena kan menjadi sesuatu yang kemudian yang seharusnya tidak seperti yang senyatanya terjadi kan. Artinya yang dulu dicita-citakan oleh para penduduk bangsa untuk kenapa kita merdeka, akhirnya hari ini kan keluar dari itu. nah, kan pada di awal kita kemerdekaan itu kan kekayaan alam kita berlimpah, sumber daya alam sangat beragam. Dan sebetulnya angka penduduk itu masih tipis. Waktu itu di bawah 100 jutaan kan. Nah rumah yang ambil dia masih berapa tuh? Nah, masih ada apa sekarang kan? Nah sebetulnya jadi kita melihatlah yang terjadi hari ini itu ada yang mengatakan bahwa ini pemerintah kita itu bukan dikendalikan oleh rakyat, tapi dikendalikan oleh sekelompok kecil rakyat. Sekelompok kecil adalah orang-orang yang tadi yang diuntungkan negara. Jadi itu yang kemudian menjadi bagian dari problem menunjukkan ketika kita Indonesia ini merdeka dalam rangka menuju tujuan dan cita-cita mereka tidak bisa apa ya itu tadi problemnya di situ. Nah, jadi momen ini kita melakukan pembaharuan, melakukan apa? Menilai lagi arah pembangunan kita. Ya di atas kertas, ya indah lah di atas kertas, indah perbaikan pelabuhan. Nah, tapi faktanya semestinya antara yang diucapkan oleh pemerintah yang dicanangkan itu persis sama yang terjadi di masyarakat. Ya, persis sama Seharusnya. harusnya. Nah, kita bicarakan dan kita jangan terlalu percaya angka-angka yang ditampilkan. Ya. Seolah-olah capaian sudah ini. Ya, kita nggak ngomongin. Komen. Kita lihat sendiri, kita ada data-data sendiri kan. Ya. Nah, yang dilakukan oleh para pejuang, para pemerhati. Nah, angka mereka itu berbeda. Angka yang ditampilkan oleh pemerintah. Karena itu kita harus ada kejujuran dalam menyampaikan realitas. Jangan kita dibuai dengan tadi kata Pak Bupati angka-angka yang indah, data-data yang manis, tapi sebenarnya kondisi kita hari ini tadi bisa betul soal stunting. Kita kan agak miris ketika Kalimantan Selatan kita katakan soal stunting masih menjadi masalah serius. Angka kematian ibu dan bayi belum lagi partisipasi pendidikan kita bisa angka selesai pendidikan kita kan juga tidak cukup bagus untuk sampai kita selesai. Lagi-lagi ini kan menjadi sesuatu yang ironis ketika sumber daya alam kita berlimpah, kemudian eksploitasi, tapi nyatanya problem dasar itu soal pendidikan, kesehatan kita belum selesai. Iya. Sederhana jadi kasar, saya lah. Kita ini apa namanya daerah yang berkembang. Iya. Itu urutan 12 sampai nasional. nasional.
Itu angka yang disajikan pemerintah kan. Tapi di mana rakyat banyak rakyat yang belum bisa beli beras. Nah, banyak angkanya mungkin cukup signifikan. Nah, jadi ini soal angka-angkanya bahaya. Jadi kita terbuai. Harusnya tadi kan ada kejujuran supaya semua pihak bisa melakukan sumbangan untuk memperbaiki keadaan. Prof, Anda kalau kemudian data yang kita sajikan itu adalah data yang real apa ada itu lapangan, maka kemudian pemerintah bisa membuat sebuah kebijakan bagaimana menyelesaikan angka-angka tadi. Jadi bukan angka yang kemudian ditampilkan itu tidak sekedar menyenangkan, karena tidak seperti itu. Ya, ini salah satu masalah itu di negeri kita ini kan. Pemerintah selalu menyampaikan sesuatu yang indah-indah. Nah, sementara faktanya kan tidak seperti itu. Nah, maka kita bangsa ini tidak maju. Nah, karena itu, saya berulang kali mengatakan bahwa harus ada kejujuran di bidang kebijakan, kejujuran di bidang angka. Nah, sayangnya yang bergerak di bidang ini, misalnya lah pangan, itu yang bergerak di bidang pangan pemerintah semua. Siapa yang bisa mengoreksi? Thailand, nah kita kan bisa mengandalkan Thailand ya. Di Thailand itu semua lapisan bergerak dan hebatnya dia bisa mengekspor ke Eropa. Karena saya beli di sana kan, beli beras, tidak ada beras Indonesia, yang ada beras Thailand. Itu suatu bukti nyata bahwa dia swasembada pangan. Akhirnya urusan pangan di negaranya dia sudah selesai. Iya, sampai bisa dikirim kan. Kita nggak ada, bahkan kalau kita dengar kan yang kesukaan kita orang banyak kan beras Banjar. Nah, ternyata banyak sekali beras Banjar udah mampu. Nah, belum dia kita survei lah lakukan. Nah, Prof, kan lebih menarik. Kita Kalimantan Selatan itu kan daerah dengan tipe lahan pertanian yang beragam. Ada dataran tinggi di sama, dataran rendah dan rawa. Dan ini kan kondisi lahan yang sebenarnya sangat potensial dan sangat subur kan, Prof. Nah, tapi menjadi miris ketika kita masih ada problem dengan soal ketersediaan pangan kita. Beberapa waktu lalu misalnya ada operasi pasar soal beras, sehingga ada beberapa daerah gagal panen. Kita bisa bayangkan nanti Prof, ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, itu kan kebutuhan pangan untuk makan itu kan semakin meningkat. Bagaimana kita bicara untuk kemudian menjadi penyangga ibu kota negara, kalau kemudian urusan kita di Kalimantan Selatan sendiri misalnya, kan harus ada kebijakan yang betul-betul berpihak pada petani kita. Saya belum melihat lagi kebijakan yang strategis tentang menuju ke ketahanan pangan. Nah, selama ini kan saya perhatikan ketika disampaikan oleh pemerintah Kalimantan Selatan itu sudah hampir sama para ahli mengatakan bahwa permasalahan di bidang lahan pertanian terutama rawa sama. Tapi sampai hari ini ketika kita baca ketika kita lihat kebijakan belum menuju ke apa yang diungkapkan oleh pemerintah dan yang disajikan oleh para peneliti. Nah, misalnya lahan rawa banyak manggur, itu dan hanya sedikit sekali yang bisa dimanfaatkan. Nah, benar bisa. Nah, sekarang di mana masalahnya? Nah, semua mengatakan ada dua masalahnya, tiga. Nah, mana yang saya ucapkan? Pertama soal sumber daya manusia. Maksudnya kemampuan yang skill. Artinya orang yang mengerjakannya. Nah, yang mengerjakannya yang mampu untuk mengolah rawa. Yang kedua tentang pendanaan. Ya ada kalau kita serahkan ke dia utang untuk tanam hari musim itu kan dia sudah berutang kan, makin mati dia. Nah, kemudian yang ketiga alat peralatan pertanian. Nggak ada yang kita melihat pada pertanian. Semua otot semua. Nah, ini persoalan sudah diketahui, tapi tidak ada
tidak ada gerakan apa yang kita lihat. Artinya kalau kemudian kita serius dengan sektor pertanian, harusnya ada intervensi yang lebih besar dari pemerintah di tiga hal tadi. Undang-undang pangan mengatakan seperti itu. Saya kira undang-undang. Undang-undang mengatakan itu bahwa pemerintah berkewajiban. Nah, berkewajiban. Itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Nah, tapi ya, sama di mana-mana kayaknya lagi. Memang ada masyarakat ini, misalnya masyarakat petani yang kita, nah bersatu, mendesak terus. Udah kayak tidur, kalau ada di nah tetap sampai di tengah selesai ya Bapak. Prof, artinya di 79 tahun kita merdeka, 10 Agustus 2024, ada banyak catatan program kita ini soal mendasar, jadi soal pangan, kebijakan di sektor pertanian kita yang harusnya ada kebijakan yang terintegrasi dengan baik agar lagi-lagi keberpihakan terhadap sektor pertanian betul-betul dilakukan. Karena kalau tidak, yang kita cemaskan, yang kita lakukan Pak, kalau petani kita juga sudah tidak mau lagi melakukan cocok tanam, sementara itu menjadi masalah serius. Nah, ada yang serius kan, dan tidak ditahan apa namanya menurunnya luasan alih persilahan. Nah, itu terjadi dan itu terus jadi berubah fungsi dari apa tanaman pertanian yang subur menjadi perumahan, dan itu berlangsung terus. Nah, sudah ada undang-undang perlindungan pertanian berkelanjutan, sudah ada undang-undangnya, sudah ada RT RW. Nah, itu mungkin apa mental juga yang masalah mental ya. Nah, sehingga tidak ada keinginan. Coba lah kita belajar di Thailand itu, kalau mereka fokus ke sana. Nah, itu kan apa namanya ekonomi yang hanya menguntungkan kecil masyarakat kecil. Itu kalau kita buka pertanian, banyak petani yang bisa diajak bekerja ke sana. Kalau perumahan tidak segelintir orang aja kan, bahkan kita mengambil orang luar. Misalnya kayak Citralen misalnya kan. Nah, itu kan semua orang luar semua, bukan orang luar kita, karena kualitas bekerja itu tidak dan masuk ke peran mereka. Ada penyerapan lapangan kerja tidak sebanyak di sektor pertanian, maka kemudian sektor pertanian harusnya bisa serius, harusnya dengan yang tiga hal tadi, sumber daya manusia, kemudian soal negara, soal alat, harus didukung dengan penuh. Kalau kita ingin menyatakan bahwa kita adalah negara atau daerah yang agraris dengan potensi lahan pertanian yang luar biasa, kan kayak kemarin ketika kita melakukan ekspedisi Batang Banyu, kita kan melewati lahan-lahan pertanian, banyak lahan-lahan itu yang kemudian terkesan tidur dia dari artinya kalau itu kemudian diberdayakan, sebenarnya bisa menjadi potensi yang besar bagi kalimantan selatan. Nah, kita kan pernah ada ucapan Mulyani Menteri Keuangan. Kenapa bangsa kita tidak maju-maju, bangsa Amerika maju? Padahal sama-sama makan sama kata beliau kan. Nah, bangun pagi sama, bahkan lebih lagi kan. Nah, ternyata diteliti beliau, mereka tidak ada aset yang menurun. Tidak ada aset yang menganggur. Tidak ada mereka. Kita aset sih, banyak yang menganggur. Bagaimana barat? Aset yang menganggur, itu masalahnya. Jadi tidak maksimal dalam bangsa kita nih. Nah, seharusnya semua kekayaan itu, ini kekayaan yang harus kita jaga, jangan dieksploitasi, menghasilkan, kalau bisa-bisa menghancurkan. Itu kan menghancur alam, menghancur pertanian, menghancur perikanan. Nah, sementara kalau ini yang lahan yang rusak diserahkan ke mereka kan, nah, diperbaiki. Nabi mengatakanlah ada tiga yang dianjurkan Nabi. Nah, pertama berdagang, yang kedua bertanam,
bertanam, dia juga bukan. Nah, semuanya memakmurkan itu, beternak. Tidak ada bertambah. Nah, tidak ada. Nah, bahkan menurut ada hadis yang dikutip oleh saya Pak Sirat, itu haram. Nabi mengharapkan, tapi dia menyebut ada api, istilahnya kan haram. Nah, jadi tambang itu haram. Ada dari hadis Rasulullah yang dikutip oleh Syekh Tajir. Nah, tiga ini pedagang, peternak, petani, itu kan semua memakmurkan, gitu. Bukan mematikan. Kan beternak itu kan diambil anaknya kan, ternak kan, ditanam kan setelah yang tumbuh kan, jadi tidak ada kerusakan yang bikin ya. Ini sudah katakan ini non renewable kan, tambang ke hutan non renewable, artinya bilanya diambil habis, terutama tambang kan, dia kan tercipta itu ratusan tahun, bahkan ribuan. Kita ambil dalam waktu sekarang kita eksplosif besaran, iya, menunggu ratusan tahun naik kembali. Nah, sementara kan kehancuran. Nah, ini bangsa kita. Jadi kelemahan dan itu gitu kan hasil penelitian Wahid kan, namun ditopang oleh pengusaha. Nah, akibatnya tidak tahan, mana rakyat mampu. Kalau kita kerjasama penguasa sama pengusaha, siapa yang akhirnya ini jalan terus. Nah, itulah cara kelola bangsa ini, salah satunya kita terlalu menginvestasi sumber daya alam yang semestinya kita pelihara, dimanfaatkan juga, tapi jangan jujur kita kan, atau ditambah nilai tambah. Jadi jangan menjual yang diuntungkan, yang mentahan. Itu kalau dalam tahapan kebudayaan manusia itu zaman purba meramu kan, mengambil di alam langsung, tidak pakai otak kan. Nah, kalau modern diulah dulu kan, dan itu sudah diperintahkan di undang-undang. Harus membangun smelter, ada industri, ada hilirisasi. Ya, itu wajib, kata-katanya wajib di undang-undang minerba, wajib. Lagi-lagi pemerintah ini tidak melaksanakan, ada perintahnya. Sama di undang-undang pangan ada perintahnya, di undang-undang minerba batubara ada. Nah, Prof, dari situ kemudian apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita ambil maknanya? Undang-undang sudah mengharuskan seperti ini, tapi nyatanya kan tidak dilakukan. Sementara kita sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Sementara tujuan berbangsa dan bernegara itu sangat tegas yang disampaikan Pak Prof. Bagaimana kita menjadi negara yang mandiri, kemudian secara ekonomi kita bisa mandiri, kemudian termasuk pendidikan dan segala macam. Kalau PPP, Nah, tapi dalam waktu dekat kan kita akan menghadapi pilkada. Setidaknya kan setelah kita 14 Februari menuju 7 November ada masa jeda untuk kemudian harusnya kita melakukan kontemplasi, kalau kata bahasa diskusikan. Apa yang terjadi ketika kemudian kita salah memilih pemimpin? Maka harusnya kan menjadi pengingat kita untuk 7 November nanti. Lagi-lagi jangan sampai kita terulang. ya. Kan kalau kita kajian kita kan beberapa kali diskusi, pemimpin itu tidak juga terlalu salah. Nah, artinya sama-sama yang memilih salah, yang dipilih juga salah. Nah, jadi tugas kita sekarang hari ini kita meminta dengan bangsa ini, kan kemarin sudah sepakat kita harus meminta sama khusus sosialisasi pendidikan politik anak bangsa kita. Nah, kalau pendidikan politik bangsa kita sudah semakin membaik, nah itu semakin bisa menjangkau jauh, berpikir jauh, gitu kan. Lalu memikirkan banyak orang yang selama ini kan berpikir pendek, yang dipikirkan segera diulang. Nah ini jadi itu yang kemudian lagi kalau kita bicara di ngopi ini kan tidak lelah kita bicara soal bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, soal tadi yang disampaikan Pak Prof, hati-hati dan juga berpikir, jangan kemudian karena politik uang dan segala macam
karena ini yang kemudian seringkali merusakkan Papua. Ya. Artinya itu yang lagi terus kita ingat. Rekor terakhir yang dicatatkan sebelum kita tutup menuju 79 tahun Indonesia merdeka. Ada banyak hal yang kemudian harus menjadi titik perenungan kita lagi. Bicara soal betulkah kita merdeka, apakah esensi dan makna kemerdekaan itu sudah betul-betul hadir di tengah-tengah kita. Catatan penting kemerdekaan. Jadi oleh banyak orang belum merdeka, banyak orang yang merasa merdeka itu sendiri. Nah, merdeka itu apa? Ada undang-undang kan di undang-undang ya pembukaan undang-undang 45. Merdeka itu kesejahteraan. Jadi kalau masyarakat sejahtera, merdeka itu karena tadinya mereka sakit dan dijajah Belanda kan. Nah, harapan mereka ketika merdeka, mereka akan menikmati kebebasan, menikmati apa sumber daya alam yang melimpah. Nah, tahunya yang memakan sekali orang dan dia tidak bagian. Jadi kue pembangunan yang ditadikan tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat. Saya kemarin lah, saya menyerah apa ya kan di waktu dia menyerah itu yang simpang empat tuh bagi kan Di Lamongan. lain pengampatan kata baru Ya, kata baru. bundaran bagi ini Pak, bagi bagi pisang dalam waktu singkat bisa banyak sekali yang berebut ambil cuma ambil itu pisang dua pisang aja. Nah itu tandanya apa? Kan mereka kan kekurangan cuma 200 pisang. Ini betapa Coba lah bawa anak nasi bungkus berdiri dia ratusan orang datang pasti pastikan. Nah cuman kita tahu paham mereka, tapi kalau mereka tidak butuh tidak mungkin kan ya kan. artinya urusan dasar, urusan hukum hari ini masih menjadi problem bagi banyak orang. Nah, saya kira masih banyak lah ya. Nah sayang kan mereka ada yang terang-terangan mencari, ada yang masih malu-malu, ada yang pas-pasan. Ya hari ini memang belum merdeka. Sebagian bangsa kita merdeka itu kan menikmati ya, no? Kebebasan, menikmati kesejahteraan. Makanya kemudian kita memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Maka tadi tidak hanya sekedar kita bebas dari penjajahan, tapi bagaimana kesejahteraan itu betul bisa dirasakan oleh semua. Itu yang disebut dalam pembukaan undang-undang dasar. Jangan kemudian kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian orang. Itu yang tidak boleh terjadi. Dan itu bukan merdeka. Itu bukan merdeka. Oke, baik, terima kasih Pak Prof.